I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8A dan 8B yang insya Allah soleh dan solehah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Seperti yang kita tahu bahwa mobil itu sangat membantu serta meringankan aktivitas dari manusia. Kita bisa memindahkan benda berat dengan jarak yang jauh menggunakan mobil. Mari kita bayangkan jika kita memindahkan benda berat dengan menggunakan gerobak ataupun sepeda kayu, mungkin kita akan membutuhkan kerja lebih besar dan lebih sulit. Dengan menggunakan mobil, kita dapat memperkecil gaya untuk mendapatkan kerja yang lebih besar. Mobil tersebut dirangkai dalam beberapa komponen, yaitu sekrup, roda, dan engkol. Komponen-komponen tersebut pada dasarnya adalah pesawat sederhana yang dapat membantu pekerjaan manusia. Lalu, bagaimana cara kerja pesawat sederhana tersebut? Semuanya akan kita bahas pada pertemuan berikut ini. Adapun materi-materi atau sub bagian yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama tentang usaha, yang kedua tentang daya, dan yang ketiga adalah tentang pesawat sederhana dan penerapannya. Usaha. Usaha diartikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan. Atau usaha bisa diartikan sebagai gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Ya, Pak ulangi. Usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda itu mengalami perpindahan atau berpindah posisi. Secara matematis, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, Joule atau kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Gaya adalah Newton, S adalah jarak atau perpindahan meter, ya, jarak perpindahannya atau meter. Oke. Jika gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu, maka usaha yang dikerjakan benda merupakan hasil resultan gaya-gaya itu, yaitu ditambahkan dulu baru dikalikan dengan jaraknya. Nah, di sini ada beberapa nilai dari usaha. Usaha itu memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah usaha bernilai positif, yang kedua usaha bernilai negatif, dan yang ketiga adalah usaha bernilai nol. Untuk usaha bernilai positif sendiri adalah usaha yang arahnya searah dengan arah gerak benda. Ya, usaha bernilai positif itu adalah usaha yang arah geraknya searah dengan gerak benda. Sedangkan usaha bernilai negatif adalah usaha yang arah geraknya berlawanan dengan arah gerak benda. Dan kalau usaha yang bernilai nol, artinya benda tidak mengalami pergerakan sama sekali atau bendanya diam di tempat. Nah, contoh usaha bernilai positif adalah mobil yang melaju, sepeda yang dikayu, ya, dikayu, kemudian orang berlari dan lain sebagainya. Sedangkan untuk usaha bernilai negatif adalah mobil yang direm, ya, kemudian sepeda yang direm, artinya adalah ada gaya pengereman di situ sehingga menyebabkan gerak benda menjadi melambat. Nah, itu adalah usaha bernilai negatif. Sedangkan usaha bernilai nol atau tidak memiliki usaha adalah berapapun gaya yang bekerja pada benda itu tidak berpindah tempat atau tidak bergerak. Contohnya adalah orang mendorong tembok, ya, orang mendorong tembok, kemudian orang mendorong pintu yang tidak bisa dibuka. Nah, itu adalah contoh dari usaha yang bernilai nol, ya. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin,
Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F sama dengan 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Nah, di sini diketahui adalah M-nya atau masanya adalah 10 kg, F atau gayanya adalah 25 Newton, S atau jarak pindahnya adalah 4 meter atau jarak gesernya adalah 4 meter. Yang ditanya adalah usaha atau W. Jawab. W sama dengan F dikali S. F-nya adalah 25 Newton, S-nya atau jaraknya adalah 4 meter, sehingga 25 dikali 4 adalah 100 N dikali M atau 100 Joule. Nah, mudah kan? Ya, jadi dari contoh soal ini jelas bahwa tadi pengertian usaha adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan atau besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah tempat. Gayanya adalah 25, perpindahannya adalah 4, 25 dikali 4 adalah 100 Joule. Kira-kira begitu penjelasannya. Oke, jelas ya? Kalau jelas, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimanakah hubungan antara usaha dan energi? Hubungan antara usaha dan energi ada pada persamaan berikut ini. Sehingga hubungan antara usaha dan energi kinetik dapat ditulis dalam bentuk rumus W sama dengan usaha sama dengan energi kinetik kedua dikurang dengan energi kinetik pertama. Atau usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Dari rumus di atas dapat dikatakan bahwa usaha merupakan perubahan energi kinetik benda. Jadi kenapa usaha dikatakan sebagai perubahan energi kinetik benda? Karena energi kinetik benda itu adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya, sedangkan usaha terjadi karena adanya gerak. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Kemudian yang kedua adalah daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon atau setiap detik. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. P atau power sama dengan usaha dibagi dengan waktu atau W per T sama dengan F dikali S per T atau sama dengan F dikali V. P adalah daya atau watt, T adalah waktu atau sekon, F adalah gaya satuannya Newton, S adalah perpindahan meter, V adalah kecepatan meter per sekon. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang kedua, Ani sedang melakukan sebuah usaha sebesar 750 Joule untuk memindahkan sebuah meja selama 5 menit. Hitunglah besarnya daya yang dilakukan oleh Ani untuk memindahkan meja tersebut. Diketahui, W atau usahanya adalah 750 Joule, T waktunya adalah 5 menit, kita rubah ke detik sehingga 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon atau 300 detik. Ditanya adalah P atau dayanya, dijawab P atau dayanya adalah W dibagi T atau usaha dibagi dengan waktu. Usahanya 750, waktunya 300 sekon atau detik. 750 dibagi 300 adalah 2,5 Joule per sekon, sehingga mendapatkan 2,5 watt. Atau dayanya adalah 2,5 watt. Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ketiga adalah pesawat sederhana dan penerapannya. Alat-alat yang dapat digunakan untuk memudahkan usaha dinamakan pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas. Tuas atau pengungkit berupa batang panjang yang keras. Contohnya linggis dan tongkat. Dengan tuas, beban yang berat dapat dipindahkan lebih mudah. Dalam membahas tuas, kalian mengenal istilah titik beban, W, titik kuasa, F, titik tumpu, lengan beban, lengan kuasa, dan titik tumpu tuas. Oke, next. Menurut tata kuasa F, titik tumpu
O dan beban W, tuas dikelompokkan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama adalah titik tumpu pada tuas jenis pertama terletak di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting, catut, linggis, dan jungkat-jungkit. Jadi yang sebelah kanan ini adalah titik kuasa, sedangkan yang di tengah ini adalah titik tumpu, dan yang di kiri ini adalah titik beban. Oke, selanjutnya tuas jenis kedua. Beban pada tuas jenis kedua terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Ya, jadi bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah staples, pelubang kertas, dan pembuka botol. Yang di sebelah kanan adalah kuasa, bagian tengahnya adalah beban, sedangkan bagian sebelah kiri adalah titik tumpu. Nah, ini juga terjadi kepada ini gerobak roda satu ya. Jadi gerobak roda satu pegangannya itu adalah kuasa, sedangkan baknya itulah bebannya dan rodanya sebagai titik tumpu. Tuas golongan ketiga. Kuasa pada tuas jenis ketiga terletak di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah pincet atau penjepit. Ya, pincet atau penjepit. Oke, next. Penerapan prinsip kerja tuas pada otot tangan. Otot-otot yang terdapat dalam lengan kalian terdiri atas otot bisep dan otot tricep. Titik hubungan antar otot disebut sebagai selipan atau sendi. Kedua tulang dihubungkan fleksibel ke seluruh sendi seperti pada siku, lutut, dan juga pinggul. Ketika tangan kalian memegang bola, titik tumpu yang digunakan saat itu berada di siku-siku. Sedangkan gaya ke atas adalah gaya yang bekerja pada otot bisep. Gaya ke bawah adalah berat tulang yang berada di tengah-tengah. Dan berat beban yang berada di telapak tangan WB. Pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Prinsip kerja katrol sama dengan tuas, yaitu memungkinkan mengangkat benda berat dengan gaya yang lebih kecil, tanpa mengurangi besar usaha yang harus dilakukan. Dari susunannya, katrol dibagi menjadi dua macam, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Untuk ini katrol tetap, sedangkan ini adalah katrol bergerak. Oke, pesawat sederhana jenis kedua. Ya, maaf, ketiga. Untuk sistem katrol, sistem katrol seperti ini. Untuk pesawat sederhana jenis ketiga adalah bidang miring. Bidang miring berupa permukaan suatu bidang yang dimiringkan. Bidang tersebut sering digunakan untuk menaikkan barang yang berat ke atas mobil truk. Karena kalau diangkat langsung, perlu usaha besar untuk mengangkutnya dan bebannya akan bertambah berat. Sedangkan kalau menggunakan bidang miring, bebannya akan lebih ringan dan cara mengangkutnya pun juga lebih mudah. Dengan menggunakan bidang miring, gaya makin kecil tetapi lintasannya makin panjang. Ya, gaya makin kecil tapi lintasannya makin panjang. Selanjutnya adalah roda gigi. Roda gigi atau gear dapat kalian temukan pada sepeda, yaitu pada pedal dan roda belakang. Antara gear, pedal, dan gear roda belakang dihubungkan oleh rantai. Usaha yang dikerjakan pada pedal akan dipindah ke gear roda belakang melalui rantai. Jadi ketika kalian mengayuh sepeda, usaha yang kalian kerjakan kepada pedal itu akan dipindahkan oleh rantai ke gear belakang, sehingga roda belakang itu bisa bergerak sehingga bisa menggerakkan sepeda. Jika perbandingannya jauh lebih kecil, yang dimaksud adalah gear belakangnya ya, pengendara akan mengayuh lebih berat tetapi menghasilkan kecepatan lebih besar. Jadi semakin kecil roda gear belakangnya, maka kecepatan yang dihasilkan akan besar, tetapi
tenaga yang digunakan untuk mengayuh akan lebih berat atau lebih besar ya. Jadi semakin kecil, semakin susah dikayuh, tapi semakin laju dia pergerakan dari si sepeda itu. Tapi demikian juga sebaliknya, jika perbandingan gearnya lebih besar, maka dia lebih mudah untuk dikayuh, tapi gerakan sepedanya tidak begitu cepat. Jika perbandingannya lebih besar, ya, pengendara akan mengayuh lebih ringan, tetapi menghasilkan kecepatan lebih lambat. Ya. Jadi intinya kalau dia kecil dia semakin cepat tapi berat, sedangkan kalau besar dia akan lebih lambat tetapi lebih ringan. Ringan dalam hal mengayuh ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita bahas bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jaga stamina tubuhnya supaya tidak terkena COVID-19. Jangan lupa berdoa, selalu belajar. Sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.